Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi minyak bumi. Apa kabar semuanya anak-anak? Di sini kita akan membahas mengenai minyak bumi. Pada submateri tujuan pembelajaran dan definisi minyak bumi, proses pembentukan minyak bumi, teknik pemisahan minyak bumi, komponen utama minyak bumi. Tujuan dari pembelajaran, siswa dapat menguraikan teori pembentukan minyak bumi, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan teknik-teknik pemisahan minyak bumi, siswa dapat menyebutkan komponen-komponen utama penyusun minyak bumi. Ada yang tahu apa itu minyak bumi? Seperti yang ada di gambar, minyak bumi merupakan cairan kental coklat kehitaman yang tersusun oleh beberapa senyawa hidrokarbon yang tersusun secara kompleks. Seperti yang kita ketahui bahwasannya minyak maupun gas bumi adalah sumber salah satu energi yang paling dibutuhkan dalam berbagai bidang sesuai kebutuhannya masing-masing. Salah satu penggunaannya yaitu terhadap industri transportasi serta di berbagai bidang kegiatan rumah tangga. Minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang tersimpan di bawah permukaan bumi dan berbentuk cairan maupun gas. Teori ini dikemukakan oleh Anker yang menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari proses pelapukan plus penguraian dari tumbuhan laut dalam batuan berpori. Teori ini juga ditemukan oleh Bettelhoek pada tahun 1886 yang menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari reaksi antara batuan karbonat plus logam alkali, yaitu CaCl2 yang berubah menjadi minyak bumi dalam suhu tinggi. Proses pembentukan minyak bumi, ganggang hidup di danau, tawar juga di laut. Mengumpulkan energi dari matahari dengan fotosintesa. Ganggang yang mati akan terdampakkan dan terkumpul di bagai dasar bercampur dengan batu lempung membentuk batu induk atau shore rock. Shore rock terkubur di bawah batuan lainnya. Proses penguburan langsung jutaan tahun, tertutup salah satunya oleh batuan reservoir. Karena adanya gradien geothermal, suhu batuan induk semakin panas, terjadi proses pemanasan. Rock atau karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon CH4, C2H6. Minyak Hc berimigrasi dari batuan induk dan tertangkap dalam jebakan. Seperti ini proses pembentukannya. Minyak bumi dan gas alam adalah sisa tumbuhan dan hewan kecil atau jasad reni yang hidup di laut berjuta-juta tahun yang lalu. Pada waktu hewan dan tumbuhan mati, mereka tenggelam ke dasar laut, tertutup lapisan lumpur dan pasir selama bertahun-tahun. Kemudian lumpur dan pasir berubah menjadi batu sedimen panas, bakteri, dan barat sedimen yang mengubur jasad reni tersebut pelan-pelan mengubahnya menjadi minyak dan gas alam. Sebagian minyak dan gas alam mengalir ke atas permukaan, sebagian lagi tertangkap di dalam lubang-lubang batu berpori. Di beberapa tempat, gerakan bumi melengkung lapisan batu tersebut dan menciptakan perangkap minyak yang sangat besar. Di tempat yang perangkap minyak inilah kita dapat memperoleh minyak dan gas alam. Teknik pemisahan minyak bumi. Pertama, distilasi bertingkat, yaitu metode pemisahan yang dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan titik didih. Shirking. Hasil dari proses distilasi bertingkat kemudian dilakukan dengan cara shirking. Shirking yaitu proses pemisahan dengan cara mengubah struktur kimia senyawa hidrokarbon besar menjadi senyawa yang lebih kecil. Ekstraksi. Proses ini merupakan dengan membersihkan produk dengan menambahkan pelarut, gunanya untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Kristasi. Proses ini dilakukan berdasarkan perbedaan titik cair, misalnya dilakukan dengan proses pendinginan. Treating pada tahap ini dilakukan untuk memisahkan kotoran yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya dengan menambahkan larutan NaOH. Blending.
Tahap ini merupakan tahap terakhir pemisahan minyak bumi. Caranya yaitu mencampurkan zat adiktif untuk menghasilkan kualitas yang baik. Komponen utama minyak bumi yaitu alkana. Senyawa alkana yang terdapat dalam minyak bumi adalah memiliki rantai karbon lurus seperti N-butana dan N-hetana. Ada juga yang memiliki rantai karbon bercabang seperti 2,24 trimetilpentana dan isoptana. Dalam minyak bumi, senyawa yang paling banyak ditemukan adalah senyawa hidrokarbon dengan rantai lurus. Silokana. Silokana yang ditemukan dalam minyak bumi, contohnya metil siklopentana dan etil sikloheksana dengan rumus struktur sebagai berikut. Yang ketiga, senyawa hidrokarbon aromatik. Senyawa hidrokarbon aromatik paling sederhana yang terdapat pada minyak bumi adalah benzana dan metilbenzana. Senyawa lain, komposisi senyawa-senyawa yang terkandung dalam minyak bumi berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Selain hidrokarbon jenuh, terdapat pula senyawa hidrokarbon tak jenuh, senyawa belerang dan oksigen, serta ornologam. Jumlah kandungan atau kadar senyawa-senyawa ini menentukan kualitas dari minyak bumi. Dan ini ada tugas. Tugasnya apa saja dampak negatif dari penggunaan minyak bumi. Yang kedua, bagaimana untuk bentuk minyak mentah dari pengeboran. Yang ketiga, apakah minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Jelaskan penyebabnya. Silakan dikerjakan dan kirim ke email saya. Batas waktunya seminggu dari sekarang. 1 minggu dari sekarang. Evaluasi atau aspek penilaian. Pengetahuan, tugas 1 dan tugas kelompok, saya ambil 10%. Sikap, kehadiran, sopan dan santun, saya ambil 10%. Keterampilan dalam presentasi dan keaktifan, saya ambil 10% juga. Ada UTS 25%, UAS 35%. Itulah penjelasan materi pada hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Kepada anak-anak, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.